Kalau semua terpusat di masjid, berarti pada masa Rasulullah kegiatan politik berpusat di masjid. Sekarang di Bangil tidak boleh bicara politik di masjid. Aneh kan? Padahal kita sebagai seorang muslim, contoh kita Rasulullah, ya kan? Sekarang di Bangil, bahkan di seluruh Indonesia, masjid tidak boleh berbicara politik. Di masjid tidak boleh kita berbicara politik. Tujuannya apa? Itu tadi. Supaya umat Islam jadi objek. Jadi saat kita dijajah oleh Belanda, Christian Snogogoronya itu memeta umat Islam di Indonesia saat penjajahan Belanda. Itu 3 komponen. Islam ritual, Islam sosial, dan Islam politik. Yang paling sedikit itu Islam politik. Para umahat yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai Christian Snogogoronya akhirnya dari 3 itu tadi, 3 komponen umat Islam tadi, hanya dibuatlah satu policy, kebijakan untuk menghadapi Islam ritual. Belanda memberikan support, dukungan, fasilitas, difasilitasi, didukung. Tapi begitu menghadapi Islam sosial, Belanda sudah mulai mengawasi. Gitu. Tapi yang paling sedikit yaitu ketika potensi umat Islam yang Islam politik, itu Belanda ngambil kebijakan habisi sampai ke akar-akarnya. Gitu. Sehingga akhirnya Christian Snogogoronya dia bercita-cita untuk umat Islam di Indonesia, bila tidak dapat menjadikan umat Islam murtad, ya, atau meninggalkan agamanya, maka yang penting bagaimana umat Islam di Indonesia ini tidak menerapkan syariat Islam. Ini cita-cita dari Christian Snogogoronya. Para umahat yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya dibuatlah 8 strategi untuk melemahkan perjuangan kaum muslimin saat penjajahan Belanda. Yang pertama, jadikan Islam itu hanya sebatas ritual. Terbebas dari urusan politik. Jadi cukup agama masjid. Nah, itu saja. Jangan sampai ngurusi politik. Nah, itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, benturkan antara adat dengan hukum Islam. Dibenturkan antara adat dan hukum Islam. Sehingga Belanda bercita-cita hukum adat yang lebih tinggi daripada hukum Islam. Ini strategi penjajahan. Kemudian yang ketiga, awasi dan kontrol pernikahan umat Islam. Makanya yang dijadikan mata-mata adalah pengulu. Waktu itu pengulu. Itu dijadikan mata-mata oleh penjajah. Yang keempat, terapkan asas monogami. Bukan poligami. Yang kelima, kontrol kas masjid. Dan jadikan penghulu itu sebagai agen mata-mata penjajah Belanda. Jadi sekarang ini para umahat ini mulai diterapkan lagi di Indonesia. Kalau dulu kita dijajah oleh Belanda,
sekarang dijajah oleh Cina yang sering disebut dengan oligarki. Gitu. Kemudian asosiasi kebudayaan lewat pendidikan Barat, artinya budaya-budaya dimunculkan kembali. Artinya budaya syirik itu dikembangkan lagi. Kemudian standarisasi para dai, para mubalik. Jadi ada sertifikasi para dai, para mubalik untuk bisa mengendalikan umat Islam di Indonesia ini. Kemudian yang 8, jauhkan umat Islam dari urusan politik. Jauhkan. Nah, sekarang 8 strategi itu dipakai lagi di Indonesia. Ya. 8 strategi itu sekarang dipakai lagi di Indonesia. Para umahat yang dimuliakan Allah. Jadi ke-8 ini sudah praktek sudah. Mau cuma penjajahnya beda. Kalau dulu kita dijajah Belanda, sekarang dijajah Cina. Lewat siapa? Pengkhianat-pengkhianat bangsa. Makanya dulu ada foto viral itu ya. Saat kita dijajah, itu londo bule itu cuma 2 orang. Di depan bawa senjata. Tapi sing londo ireng di belakang itu ratusan. Artinya apa? Dulu kenapa kita sampai dijajah 350 tahun itu? Ternyata banyak londo irengnya. Artinya apa? Pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamatnya. Nah, sejarah berulang. Kenapa sekarang kita begitu mudah dijajah oleh Cina? Karena pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamatnya. Makanya Bung Karno dulu pernah memberikan statement, kalau kami dulu melawan penjajah Belanda, kalian nanti melawan bangsamu sendiri. Benar enggak sekarang? Iya. Coba peristiwa Rempang. Ya sekarang ya. Peristiwa Rempang. Ini beratus-ratus tahun sudah mendiami Pulau Rempang itu. Turun-temurun. Nah sekarang dijual ke Cina oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Ya, ya. Kemudian rakyatnya diusir. Diadu domba antara aparat dan rakyat. Nah, inilah realitas. Jadi apa yang terjadi pada masa penjajahan Belanda sekarang muncul lagi. Oleh karena itu Bapak Muhammad Natsir, beliau mengambil satu ungkapan saat dijajah oleh Belanda. Islam beribadah itu dibiarkan, difasilitasi, didukung oleh penjajah Belanda. Artinya Islam ritual. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Itu oleh penjajah Belanda difasilitasi, didukung. Dibiarkan. Tapi ketika Islam berekonomi akan diawasi oleh penjajah. Begitu juga ketika Islam berpolitik akan dicabut, dihabisi sampai seakar-akarnya. Itulah kesimpulan Bapak Muhammad Natsir saat beliau menghadapi penjajah Belanda waktu itu. Nah sekarang sejarah berulang. Ya kan? Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat genealogi paham pergerakan politik di Indonesia. Jadi ini jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali. Ya. Jadi
Yang paling banyak itu di Indonesia masa penjajahan itu Islam ritual. Islam sosial sedikit. Apalagi Islam politik itu paling sedikit jumlahnya. Dan yang paling sedikit jumlahnya itu yang paling ditakuti oleh Belanda. Oleh penjajah Belanda itu. Jadi paling ditakuti. Itu yang kita bisa melihat bagaimana saat pergerakan Islam pertama kali dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto tanggal 16 Oktober 1905 Masehi. Itu sudah dihadapkan oleh himpitan yang cukup kuat dari Zionisme Yahudi yang dipimpin oleh Karl Marx dan Madame Blavatsky. Jadi kalau kita lihat yang menghantam kekuatan pergerakan Serikat Islam, organisasi pertama yang didirikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi, Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham, itu benar-benar dihimpit oleh dua kekuatan Yahudi. Yang satu dimotori Madame Blavatsky, ini sifatnya soft, lunak, pemikiran, yaitu yang diutus adalah Liberton. Kemudian dari Liberton ini berdirilah Budi Utomo. Dari Budi Utomo langsung terjadi gerakan nativisasi, yaitu gerakan peminggiran umat Islam dari aspek sejarah. Dan kemudian terjadilah dibenturkan antara budaya dan Islam. Sampai akhirnya Budi Utomo tahun 1935 bubar. Karena apa? Karena Budi Utomo tanggal 11 Januari 1918 melecehkan Rasulullah SAW. Rasulullah dituduh pezina dan pemabuk. Sehingga akhirnya Haji Umar Said Cokro Aminoto membentuk Laskar Kanjeng Rasulullah SAW, melakukan perlawanan terhadap organisasi Budi Utomo. Sehingga akhirnya bubar tahun 1935. Budi Utomo bubar, dilanjutkan Soekarno, yaitu mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Jadi inspirasinya itu dari Zionis Yahudi, Madame Blavatsky, yaitu dia menggerakkan gerakan teosofi, artinya agama harus di-cleaner, dibersihkan. Nah itu sampailah pemimpin terakhir yaitu Soekarno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Kemudian diteruskan anaknya, putrinya, yaitu PDIP. Jadi apa? Sanatnya, sanat pergerakannya itu jelas gitu. Jadi Yahudi, Madame Blavatsky, ya kan? Kemudian Liberton, Budi Utomo, Soekarno, Megawati. Jadi sanat pergerakannya itu jelas. Ujung-ujungnya Yahudi. Kemudian ada gerakan Zionis Yahudi yang cukup keras, yaitu lewat fisik. Karl Marx, ideologi komunisme. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, mulai tahun 1917 sampai 1991, selama 74 tahun, ideologi komunis membunuh kurang lebih 120 juta orang seluruh dunia di 76 negara, termasuk Indonesia. 120 juta orang dalam waktu 74 tahun dibunuh. Mulai dari Karl Marx, ya kan? Habis itu disebarkan di Indonesia oleh Senifik, kemudian Muso, kemudian DN Aidit. Nah itu. Akhirnya komunis nasionalis jadi satu. Nasakom. Nasionalisnya PNI Soekarno, komunisnya DN Aidit, agamanya waktu itu NU. Nasakom. Kalau sekarang sejarah berulang. Nasakom jilid 2. Nasionalisnya PDIP, agamanya Islam Nusantara,
komunisnya PKI Perjuangan. Jadi Nasakom jilid 2. Jadi para umahat yang dimuliakan Allah, pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi komunis, Kristiani radikal, nasionalis sekuler, itu pertarungan yang cukup mempunyai nafas panjang sampai sekarang. Dan pertarungan itu dari dulu sampai sekarang tidak lepas daripada skenario global. Kalau dulu, tapi tujuannya untuk menaklukkan Indonesia, negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Kalau dulu Belanda, ya kan, kemudian muncul dua negara superpower, kita benar-benar dicengkram oleh Amerika. Nah sekarang diganti Cina. Ini tidak lepas dari skenario global untuk menaklukkan Indonesia, negeri yang jumlah penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia. Jadi dulu kita dijajah VOC Belanda, sekarang dijajah oligarki. Jadi namanya agak keren, oligar, ya kan. Jadi padahal yo sing terjemahannya Cino gitu. Ya. Cina. Ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dampak dari penjajahan akhirnya muncul propaganda politik. Islam itu suci, ulama itu mulia, sedang politik itu kotor. Sering dengarinnya? Nah, itu. Politik itu kotor. Karena itu jangan bawa Islam dan ulama ke dalam politik. Tujuannya apa? Kalimat seperti itu tujuannya apa? Supaya umat Islam menjauhi politik. Sehingga akhirnya orang-orang yang anti-Islam leluasa ngobrak-ngabrik, ngerampok negara. Benar enggak? Nah, kenyataannya benar ya? Nah, ini. Jadi akhirnya kita terus dijejali lewat media. Islam itu tinggi, ulama mulia, politik kotor. Supaya umat Islam tetap jadi Islam ritual gitu aja sudah. Jadi supaya umat Islam di Indonesia itu tetap sholat, puasa, zakat, haji, umroh, selesai. Jangan sampai masuk wilayah politik. Tujuannya seperti itu. Sehingga akhirnya umat Islam terus jadi objek, bukan jadi subjek. Benar? Kenyataan ini. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini harus dirubah. Apa? Islam itu suci. Islam itu tinggi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Ulama itu mulia. Politik itu penting untuk ngurus negara dan bangsa. Kenapa? Karena Rasulullah dan para khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum telah mempraktekkan politik Islam yang benar dan bersih. Oleh karena itu untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah. Nah ini harus ada perubahan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita harus melakukan perubahan ini tadi. Islam itu suci, ulama itu mulia, politik itu penting. Jadi politik kotor itu harus dihilangkan. Politik itu penting supaya umat Islam masuk wilayah politik. Tujuannya apa? Supaya kita tidak dijajah. Kalau dulu dijajah oleh Belanda, kenapa? Kita dicekoi di politik itu istilahnya kotor. Umat Islam cukup di masjid saja. Nah, kan? Politik urusan Belanda, ekonomi urusan Baudeh. Ya kan? Jadi seperti itu. Supaya umat Islam tidak masuk wilayah ekonomi dan wilayah politik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Itu tadi prolog. Sekarang baru masuk materi. Kita baru masuk materi. Materinya apa tadi temanya? Pentingnya pemimpin dalam perspektif Islam. Muqaddimah. Ini pendahuluan. Sebagai makhluk yang memiliki tabiat untuk saling berinteraksi. Kita ini makhluk sosial.
Manusia juga tidak bisa dilepaskan dari politik. Apa bahasa Yunaninya? Zon politikon gitu ya. Selama interaksi itu terjadi, maka pasti politik memainkan peranannya. Di antaranya untuk mengatur segala urusan yang terkait untuk keadilan dan kesejahteraan bersama. Dan undang-undang yang mengatur kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara lahir dari kebijakan politik. Singkatnya, tidak ada manusia yang bisa lepas dari politik. Bahkan ada sebuah anekdot guyonan, orang yang tidak berpolitik sebenarnya juga sedang berpolitik. Itu hakikatnya. Orang yang tidak berpolitik itu sebenarnya juga sedang berpolitik. Jadi padahal kehidupan manusia ini dia makhluk sosial. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sunnah-sunnah Rasulullah yang seringkali diabaikan oleh umat Islam sekarang ini. Sunnah yang pertama, umat ini hanya mengenal Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Tapi masih banyak umat Islam yang belum mengenal betul bahwa beliau adalah seorang kepala negara, hakim qadhi, hakim yang agung. Bahkan Rasulullah juga panglima perang. Jadi ketika di Madinah itu ibu-ibu, Rasulullah hajinya sekali. Umrahnya dari beberapa riwayat hadis 3-4 kali. Tapi jihadnya 72 kali lebih. Nah, itu ya. 72 kali lebih. Berarti kalau dihitung dari sampai Rasulullah wafat, berarti per tahun bisa kita ambil rata-rata. Per tahun Rasulullah itu sebagai panglima perang, mimpin jihad fisabilillah. Padahal kita diperintah untuk ittiba, ngikuti Rasul. Nah kalau di Indonesia kan enggak. Hajinya berkali-kali. Umrahnya berkali-kali. Jihadnya minus. Iya kan? Jadi itu kebalik. Padahal kita diperintah. Rasulullah itu di Madinah hajinya sekali. Umrahnya 3-4 kali, beberapa riwayat hadis seperti itu. Tapi jihadnya 72 kali lebih. Sunnah yang kedua. Ketika daulah Islam terbentuk di Madinah Al-Munawwarah, pusat pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah, pusatnya masjid. Bahkan pada masa Rasulullah, masjid juga jadi markas militer. Itu pada masa Rasulullah. Begitu juga Rasulullah dan para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum tidak pernah membangun kantor pemerintahan. Semua terpusat di masjid. Ya. Berarti kalau semua terpusat di masjid, berarti pada masa Rasulullah kegiatan politik berpusat di masjid. Sekarang di Bangil tidak boleh bicara politik di masjid. Aneh kan? Padahal kita sebagai seorang muslim, contoh kita Rasulullah, ya kan? Sekarang di Bangil, bahkan di seluruh Indonesia, masjid tidak boleh berbicara politik. Di masjid tidak boleh kita berbicara politik. Tujuannya apa? Itu tadi. Supaya umat Islam jadi objek, bukan jadi subjek. Ini yang perlu dirubah. Padahal Rasulullah dan para khulafa rasyidin radhiyallahu anhum ngatur negara itu di masjid. Berarti politik pusatnya di masjid. Nah ini. Sunnah yang ketiga. Fungsi Al-Quran. Rasulullah memberikan warning. Nanti ada masanya di mana Al-Quran tinggal tulisan. Islam tinggal nama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban
kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam pertama kali muncul sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana sedia kala dia muncul. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang asing ini. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, manil ghuraba?" Siapa orang-orang asing itu? Rasulullah bersabda, qala alladzina yusrihuna inda fasadin nas. Yaitu umat Rasulullah yang senantiasa melakukan islah, perbaikan di tengah masyarakat yang semakin hari semakin jauh dari agama Allah. Sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, manil ghuraba?" Siapa orang-orang asing itu? Rasulullah memberikan jawaban, qala alladzina yusrihuna ma'afsadan nas min ba'di min sunnati. Yaitu umat Rasulullah yang senantiasa melakukan islah, perbaikan dari apa-apa yang telah dirusak manusia itu atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi sahabat tanya, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa orang-orang asing itu? Rasulullah berikan jawaban, qala unasun salihuna fi nasin thu'in katsir may ya'tihim aktsar mimma yuti'uhum. Orang yang soleh di tengah-tengah orang yang buruk, yang mendukung dengan yang tidak mendukung, lebih banyak yang tidak mendukung. Berarti siap-siap. Rasulullah sudah ngasih kabar, nanti semakin akhir zaman, yang membela kita dengan yang memerangi kita lebih banyak yang memerangi. Sudah jelas? Jadi semakin akhir zaman, yang memusuhi kita dan yang mendukung kita lebih banyak yang memusuhi. Ini ma'rifatul zaman, gitu ya. Kita harus ma'rifah, ya. Benar-benar mengilmui bagaimana kondisi zaman kita sekarang ini. Rasulullah sudah ngasih kabar, yang memusuhi kamu dengan yang mendukung lebih banyak yang memusuhi. Kita harus siap itu. Tapi Rasulullah memberikan busra, berita gembira, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang asing itu. Berbahagialah. Oleh karena itu, kembali kepada tadi, kenapa Rasulullah mengabarkan Al-Quran sudah tinggal tulisan, Islam tinggal nama. Artinya apa? Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi fungsi utama adalah Al-Quran harus menjadi way of life, jalan kehidupan bagi kaum muslimin. Artinya apa? Hukum Al-Quran itu benar-benar diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, ketika umat Islam masuk wilayah politik, ya kan, dari situlah ada semangat untuk jihad konstitusional, memperjuangkan agar Al-Quran dipraktekkan dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira sudah terjadi apa belum? Sudah. Sudah. Yang dulu pernah kita bahas waktu penyusunan dasar negara, yaitu Piagam Jakarta. Sudah. Yang sudah kita rinci itu sudah. Kemudian bagaimana perjuangan ulama sehingga akhirnya muncul rancangan undang-undang peradilan agama. Sampai akhirnya jadi undang-undang peradilan agama. Ya kan? Sehingga akhirnya seluruh Indonesia dibangun pengadilan agama. Waktu itu ketika masa Profesor B.J. Habibie, itu pengadilan agama itu masih mengambil yaitu legitimasi dari pengadilan negeri. Jadi waktu itu belum independen. Ya. Begitu pada masa Presiden SBY langsung ditandatangani. Sejak Presiden SBY, pengadilan agama seluruh Indonesia sudah independen, tidak lagi membutuhkan legitimasi dari pengadilan negeri. Jadi ibu-ibu, di Indonesia ini ada pengadilan setan, ada pengadilan Islam, ya kan? Pengadilan
Kalau bahasa kasarnya pengadilan setan, ya kan? Jadi sebenarnya pengadilan sekuler dan peradilan Islam, ya kan? Kalau pengadilan sekuler itu ya pengadilan negeri itu, ya kan? Kalau pengadilan, karena hukumnya hukum penjajah Belanda itu. Tapi kalau pengadilan agama itu sudah hukum syariah. Itu. Jadi ternyata perjuangan ulama-ulama kita sampai pengadilan agama ini sudah mulai dari munakahat, muamalah, waris, ya kan? Semuanya sudah, perbankan syariah, semuanya sudah. Tinggal satu yang belum. Hukum jinayah, hukum pidana. Nah, akhirnya ulama-ulama seluruh Indonesia musyawarah supaya dosane gak gede-gede banget gitu, ya kan? Supaya dosane gak gede-gede banget. Karena Allah tegaskan kan dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang memutuskan perkara tidak dengan hukum-hukum Allah, Allah berikan vonis kafir, zalim, fasik. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 44, kalau ada seorang muslim meyakini, berarti kalau sudah meyakini itu sampai ke i'tiqad dalam hatinya, ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam, yang lebih baik daripada hukumnya Allah, jumhur ulama ahlus sunnah seluruh dunia memvonis kafir. Jelas? Jelas, Bu? Jadi kalau ada seorang muslim meyakini, berarti kalau meyakini itu sampai kepada i'tiqad hatinya, ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, saat itu jumhur ulama ahlus sunnah sepakat divonis kafir. Ini. Nah, makanya kenapa ulama-ulama seluruh Indonesia supaya dosanya nggak terlalu gede-gede banget gitu, akhirnya untuk mengamalkan hukum jinayah, hukum pidana itu khusus wilayah Aceh, Darussalam. Ya kan? Kalau Aceh sudah mengeterapkan semuanya, mulai dari hukum muamalah, munakahat, waris, perbankan syariah, termasuk jinayah. Makanya di Aceh itu, Bu, kalau ada orang yang tidak pakai jilbab, langsung ditangkap polisi sampai ke desa-desa. Itu di Aceh, ya kan? Dipanggil? Nah. Ya. Jadi itu di Aceh, ya, di Aceh. Jadi saya melihat sendiri ketika saya di Aceh, dan waktu itu alhamdulillah saya diinapkan di rumah Imam Masjid Oman di Aceh, yaitu Ustadz Sahirul yang dulu pernah ngimami di Masjid An-Nur Jagalan.